Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Uswasriyadi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Saya masuk di kelas R33 kelas karyawan dengan NIM 18081588. Baik, di sini saya akan mencoba menyampaikan sebuah materi di mana materi tersebut adalah tugas dari dosen kami, yaitu beliau Bapak Novia Rahmat MPSI, psikolog. Baik, dari materi tersebut kita tentunya sudah menemukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu berpikir kreatif. Mari kita ulas satu demi satu. Apa itu berpikir kreatif? Berpikir kreatif menurut Munandar tahun 2009 adalah suatu kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan dalam menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan menurut Satya Dharma tahun 2003 menyatakan bahwa berpikir kreatif merupakan suatu bentuk pemikiran yang menemukan hubungan-hubungan yang baru, mendapatkan sebuah jawaban, metode, atau cara-cara baru dalam menghadapi suatu masalah. Menurut ahli yang lain, yaitu Siswono tahun 2008, mengungkapkan bahwa berpikir kreatif adalah suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang dalam membangun ide atau gagasan yang baru. Nah, dari ketiga ahli tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa berpikir kreatif adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan suatu ide yang sifatnya baru dan relevan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Dari pengertian tersebut kita tentunya melakukan pendekatan terhadap cara berpikir yang lain, yaitu cara berpikir secara konvensional. Nah, apa perbedaan dari berpikir kreatif dan berpikir konvensional? Berpikir kreatif yaitu hasil dari pemikiran seseorang berupa ide atau gagasan baru yang tentunya relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi berbeda dengan berpikir secara konvensional, yaitu merupakan pola pikir dari seseorang di mana sudah terkonsep sebelumnya, sehingga terkadang tidak pas dengan permasalahan yang dihadapi. Berpikir kreatif memiliki ciri-ciri tersendiri. Menurut Satya Dharma tahun 2003 menyatakan bahwa terdapat 5 ciri berpikir kreatif. Yang pertama, kelancaran atau fluency, yaitu kemampuan seseorang dalam memproduksi banyaknya gagasan. Kemudian yang kedua, yaitu keluasan atau flexibility, ialah kemampuan individu dalam mengajukan berbagai pendekatan atau jalan keluar setiap masalah. Kemudian yang ketiga, yaitu keaslian atau originality, ialah kemampuan seseorang dalam melahirkan ide-ide asli atau original dari pemikirannya sendiri, bukan dari pemikiran orang lain. Dan yang keempat, yaitu penguraian atau elaboration, ialah kemampuan seseorang dalam menguraikan sesuatu secara terperinci. Dan yang terakhir, yaitu perumusan kembali atau redefinition, ialah kemampuan seseorang dalam mengkaji suatu persoalan atau permasalahan melalui cara dan perspektif yang berbeda dari biasanya. Apakah berpikir kreatif itu penting? Tentu iya. Kenapa? Karena apabila seseorang dihadapkan pada suatu permasalahan yang cukup rumit dan seseorang tidak memiliki think of kreatif, maka akan susah sekali menemukan jalan keluar.
Sehingga dengan berpikir kreatif, seseorang mampu melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari satu pandang saja. Sehingga seseorang mampu menghadirkan ide-ide yang cukup banyak untuk memecahkan permasalahan yang cukup rumit tersebut. Sehingga seorang tidak merasa kesulitan dalam memecahkannya. Kemampuan berpikir kreatif digunakan untuk mengatasi masalah, sehingga seseorang dapat mengekspor kemampuan-kemampuan yang ada dalam dirinya. Sehingga dalam kemampuan tersebut lahirlah ide-ide, sehingga mampu memaksimalkan pengembangan diri atau karir seseorang menjadi lebih baik. Berbeda halnya dengan orang yang berpikir secara konvensional, hanya akan mengedepankan pemikiran yang monoton saja, hanya itu saja, tidak bergonta-ganti pemikiran. Jadi akan sulit sekali untuk maju. Kiranya demikian ulasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi berpikir. Silakan komentar apa saja di YouTube yang saya upload ini, baik kritikan, tambahan penjelasan yang lebih up to date mungkin, atau saran-saran untuk saya agar kedepannya dapat melakukan tugas menjadi lebih baik. Dan pesan saya, do your best until your last. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.